Saya ingin ke Pak Ganjar selaku pakar hukum pidana. Pak Ganjar, kalau tadi disampaikan oleh Bang Pigai, sebenarnya nggak ada unsur ingin melecehkan suku tertentu atau bersikap rasis, tapi itu lebih kepada Jawa Tengah itu adalah sebuah kota administrasi. Provinsi. Provinsi Jawa Tengah itu adalah sebuah administrasi. Pak Ganjar. Ya, baik. Selamat malam, Bang Pigai. Malam, Pak Ganjar. Pertama-tama ingin saya sampaikan begini, kebetulan nama saya Ganjar ya, tapi tidak ada hubungan dengan Pak Ganjar yang kita bicarakan di sini, juga dengan Pak Jokowi. Betul. Walaupun saya juga ada darah Jawa Tengahnya. Jadi begini, saya mengacu saja pada apa yang ditulis Bang Pigai di media sosialnya ya, media sosialnya. Jadi memang Bang Pigai ini menyebut nih orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Ya. Jadi tampaknya yang dituju memang Pak Jokowi dan Pak Ganjar, ya, walaupun ada kata pengantar Jawa Tengah. Nah, kalau saya kembalikan begini, ya, disebutnya Jawa Tengah di situ kan jadi menimbulkan multitafsir, ya. Kenapa tidak langsung saja sebut ya, jangan percaya misalnya Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kenapa harus bawa-bawa Jawa Tengahnya, ya, itu yang pertama. Nah, kedua, kalau lihat kalimat berikutnya, merampok kekayaan kita, bunuh rakyat Papua. Nah, dalam kapasitas Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, ya, saya pikir ini saya tidak melihat hubungannya. Ya, kecuali kalau misalnya Presiden Jokowi memang wilayah kekuasaannya se-Indonesia, ya, maka Papua termasuk di dalamnya. Maka wajar menurut saya seandainya pimpinan negara, presiden diminta dituntut pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, wilayah kekuasaannya. Tapi kalau Pak Ganjar kan sebagai Gubernur Jawa Tengah, saya pikir tidak ada kaitan dengan apa yang disampaikan Bang Pigai di situ. Kecuali kalau misalnya Bang Pigai bawa-bawa mungkin waktu Pak Ganjar masih di DPR ya, yang juga wilayahnya di Papua, kalau itu. Tapi terus terang saja dari apa yang disampaikan di media sosialnya, saya tidak melihat itu. Ya. Nah, di sisi lain begini, saya ingin kita meninjaunya secara proporsional, ya. Artinya dengan menggunakan pendekatan hukum yang juga kita harus hati-hati, ya. Jadi begini, kita sudah sama-sama tahu bahwa di masyarakat itu ada semacam anggapan umum, misalnya disebut kalau orang Sunda itu cunihin, ya, genit, ya. Kalau orang Jawa itu lelet, kalau orang Batak dibilang misalnya kasar, orang Padang dibilang pelit. Itu sesuatu yang anggapan umum masyarakat, ya. Benar salahnya tentu kita bisa perdebatkan, ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi terlepas dari benar salahnya, itu hal-hal yang tidak sepatutnya dikemukakan ke hadapan publik, ya. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin mengingatkan Bang Pigai bahwa mungkin Bang Pigai dan saya sama-sama memiliki kecewaan tertentu terhadap pemerintahan atau juga mungkin kepada Pak Jokowi, gitu ya. Kalau Pak Ganjar kebetulan bukan gubernur saya warga DKI Jakarta. Nah, ini yang menurut saya sebagai orang yang mengerti hak asasi manusia, apalagi mantan komisioner Komnas HAM, ya, Bang Pigai ini sepatutnya lebih berhati-hati. Nah, karena kalimat ini memang kemudian bisa ditafsirkan bahwa ini mengarah kepada Jawa Tengah secara umum, walaupun yang dituju khusus Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Cuma saya khawatir ya disebutnya Pak Ganjar itu mematahkan pendapat Bang Pigai yang tadi bilang, yang saya tujukan orangnya. Tapi Pak Ganjar tidak ada hubungan. Kalau Pak Jokowi mungkin saya bilang tadi ya masih wajar gitu. Jadi menurut saya memang ada potensi pernyataan Bang Pigai ini mengarah kepada menjadi umum, ya, dibawa menjadi ke ranah ini seakan-akan orang Jawa Tengah, walaupun kita tahu Jawa Tengah itu memang wilayah administrasi. Gitu. Ya, Pak Ganjar begini, kalau dengan mendengar penjelasan Pak Ganjar tadi, bagaimana dengan potensi Bang Pigai ini bisa terjerat permasalahan hukum? Karena juga tadi saya mendengar ketika ada berita disampaikan, paket pengantar dialog kita ini bisa kena undang-undang ITE, dilaporkan dengan undang-undang ancaman undang-undang ITE. Gimana ngelihat korelasi itu? Apakah cukup kuat? Ya, menurut saya begini, kalau dibilang cukup kuat, ya, menurut saya dari kalimat itu tadi yang saya sampaikan, ya, memang jadi membuka peluang, ya, membuka potensi untuk diterapkannya undang-undang ITE yang bersifat menyerang SARA, ya. Tetapi balik lagi tadi kita mendengarkan penjelasan Bang Pigai, ya, maka begini,
kita harus gali secara hati-hati karena di situ harus secara nyata ada maksud, ada tujuan untuk menyerang, ya, merendahkan yang bersifat sara itu kan tujuannya itu, ya. Maka saya juga termasuk yang tidak mau terburu-buru, ya. Tetapi terus terang saja kalau kita melihat pernyataan Bang Piga yang ada di media sosialnya, ini menurut saya berpotensi dijerat dengan undang-undang ITE. Makanya tadi saya bilang kalau mau aman nih gampang, hilangkan Jawa Tengahnya selesai, gitu kan. Nah, kita bisa berdebat bahwa sebagai rakyat kita ini sedang komplain pada pemimpin negara lah, gitu kira-kira. Nah, tapi digunakannya kata Jawa Tengah di situ jadi membuka ruang perdebatan, gitu. Baik. Yang menurut saya penilaiannya ya saya menghormati mau itu wilayah provinsi Jawa Tengah. Oke, ada berarti ruang perdebatan di situ dan bisa terjerat undang-undang ITE. Nah, kita akan mencoba nih Bang, sebelum menuju ke Bang Pigai kembali, kita akan mencoba menghubungi pihak dari Baranusa ini yang melaporkan Bang Natalius Pigai ke pihak berwajib. Kita coba apakah sudah bergabung saat ini? Oke, tampaknya belum bergabung. Saya ingin nanti ke Bang Pigai dulu. Bang Pigai, ada beberapa poin yang cukup menarik. Abang tadi dilihat di situ ada potensi loh Bang bisa dijerat dengan undang-undang ITE karena membuka peluang, Bang. Ya, Pak Ganjar ya tidak masalah apa yang Pak Ganjar pengamat sampaikan. Ya, beliau berasal dari satu daerah ya, dengan Pak Ganjar, dengan Pak Jokowi. Jadi tidak masalah. Jadi begini, yang pertama antara Jawa Tengah dengan Pak Jokowi itu saya tidak pakai koma. Berarti saya sebagai warga negara memberi kritikan langsung kepada Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Ganjar sebagai wakil ketua DPR RI yang hubungannya dengan otonomi khusus Papua, beliau yang memimpin, ya, itu ingat ya, beliau yang memimpin. Sekarang Pak Ganjar tidak hanya sekedar sebagai wakil gubernur Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, tetapi salah satu yang seluruh Indonesia sedang mengelu-elukan akan jadi pemimpin. Karena itu, ya, rakyat saya memberi kritikan. Abang ingin mengatakan kepada rakyat agar tidak memilih Pak Ganjar kalau Pak Ganjar maju ke 2024? Begitu, tidak Bang? mungkin. Tapi saya memberi kritikan untuk memperkuat, jangan sampai kesalahan terdahulu diulangi. Soal membatasi tidak mungkin, saya human right. Pak Ganjar punya kesempatan. Beliau adalah magnet nasional. Karena itu saya punya kewajiban terutama melindungi rakyat Papua. Supaya tidak boleh lakukan Abang perampasan kan memposting sumbernya. tweetan itu, saya lihat juga memposting video ketika Pak Ganjar ke Papua ya, kalau nggak salah ya. Itu di dalam rangka satu sisi, dalam tanda kutip, sedang mempromosikan diri sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi 2014. Itulah yang saya maknai. Maka saya menyampaikan Twitter itu. Dalam konteks beliau Abang menganggap sebagai itu sebuah kampanye dari awal berarti? Saya memaknainya begitu. Dan beliau adalah publik Indonesia, wajar kita kritik. Jangan sampai seorang pemimpin itu diberi kesempatan begitu saja jalan tol. Baik. Kita harus memberikan tantangan untuk penguatan kompetensi dan kapasitas. Oke. Kita dapat poinnya Bang, tapi begini Bang, satu juga yang disampaikan oleh tadi Pak Ganjar Laksmana, bukan Ganjar Pranowo. Kenapa harus pakai kata-kata Jawa Tengah? Mungkin kalau nggak pakai kata Jawa Tengah, nanti aman-aman aja. Begininya nanti kita harus iklan dulu. Kami akan kembali sesaat